Agama Islam merupakan tuntunan hidup. Maka dari itu, agama Islam haruslah selalu dipelajari sebaik mungkin. Tempat belajar agama Islam yang paling baik di zaman globalisasi sekarang ini adalah pondok pesantren. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadrib wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Manusia di muka bumi ini menyebar ke segala penjuru dunia, menjalani kehidupan dengan berbagai cara untuk dapat hidup dengan berpedoman dengan agama yang dianutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarri hasidin idza hasad. Islam agama yang banyak dianut dan menjadi penyatu rasa persaudaraan. Tidak pernah lepas terus melakukan syiar. Salah satunya, pembelajaran agama disalurkan melalui jalur pendidikan. Di Pondok Pesantren Nurul Quran merupakan satu-satunya pondok pesantren yang ada di Kabupaten Lebong yang melakukan syiar Islam di jalur pendidikan. Pondok pesantren ini dibangun atas dasar keprihatinan Bapak Nanang dan istrinya terhadap kurangnya pendidikan agama pada kaum remaja di Kabupaten Lebong. Ini membuktikan bahwa pondok pesantren pada saat ini masih sangat dibutuhkan seiring dengan berkembangnya pendidikan yang ada saat ini. Mengingat pondok pesantren tidak hanya tempat menuntut ilmu duniawi saja, tetapi juga tempat belajar ilmu agama yang lebih mendalam, agar dapat diaplikasikan pada kehidupan di masyarakat. Pondok pesantren Nurul Quran ini mulai saya dirikan beserta istri saya, itu berawal dari tahun 2018 kita buat yayasan, kemudian tahun 2019 kita mulai merintis membuat pondokan tempat asrama. Tahun 2020 itu sudah mulai diresmikan. Kami punya inisiatif untuk membuat pondok pesantren di Kabupaten Lebong ini. Itu kami lihat memang di Kabupaten Lebong ini belum ada pondok pesantren. Ya, sudah ada sebelum-sebelumnya berdiri pondok pesantren, namun tidak jadi. Ya kami berinisiatif bersama istri untuk membuat pondok pesantren. Ya alhamdulillah kita juga punya basic dari pondok juga.
Syiar Islam dalam pendidikan akhlak sangat penting, mengingat di dalamnya terkandung nilai-nilai budi pekerti yang bersumber pada ajaran agama. Budi pekerti ini akan mencerminkan norma-norma sopan santun, tata krama, dan adat istiadat. Sedangkan akhlak dapat terlihat dari norma-norma agama. Jadi ya kami bertujuan untuk melihat generasi-generasi muda, ya banyak yang belum bisa membaca Al-Quran, banyak yang belum tahu dengan tentang pemahaman tentang masalah agama. Nah, jadi kami punya inisiatif ini, sehingga dengan adanya pondok pesantren ini kami berharap masyarakat Kabupaten Lebong bisa mengenal agama lebih dalam lagi. Mereka betul-betul di sini terjaga karena banyak sekali kita temukan ya anak-anak yang masih usia belajar di sekolah, pergaulannya sudah bebas ya. Jadi dengan ada pondok pesantren, inilah harapan kami ke depan. Pondok pesantren ini bisa membentengi salah satu benteng untuk menjaga generasi muda ini bisa menjadi lebih baik, ya jauh dari pergaulan bebas. Pondok Pesantren Nurul Quran yang mengedepankan akhlak, sikap perilaku kepada para santrinya. Melalui salah satu program yaitu tahfidz. Pada proses pembelajaran tahfidz, para santri mendapatkan teori dan teknik menghafalkan Al-Quran. Untuk perkembangan mulai dari asrama, tempat belajar, semuanya sudah fasilitas untuk anak-anak sudah bisa termanfaatkan oleh anak-anak yang belajar, santri-santri yang belajar. Selain tahfidz, para santri di pondok pesantren ini juga mengembangkan nilai-nilai kepesantrenan ubudiyah, yakni menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari, seperti menunaikan ibadah sholat 5 waktu, berdoa, dan berbuat baik. Say one more time. One clap, two clap. One clap, two clap, three. All right. Clap, How is it? two clap, three clap, one. So I would like to give you some games. Ganti oke, kata oke ya.
Nilai pesantren lainnya yaitu muamalah, yaitu suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat, seperti berpakaian muslim, kedisiplinan, dan hidup mandiri. Untuk kegiatan santri kita di sini kita 24 jam. Nah, jadi 24 jam santri sudah terjadwal mulai dari bangun tidur, kemudian kegiatan pendidikan formal itu seperti biasa. Setelah bangun tidur biasanya para santri akan melakukan kegiatan-kegiatan pondok mulai dari ibadah, sholat subuh, dan kegiatan-kegiatan pondok lainnya. Kemudian siang akan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sekolah, itu sekolah pendidikan formal. Kemudian setelah zuhur, santri makan siang, istirahat sejenak. Setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan pondok hingga malam. Kalau untuk santri kita di awal-awal memang mereka mungkin belum terbiasa, tetapi biasanya kami di awal-awal untuk santri baru itu ada metode tertentu untuk menangani santri-santri yang memang belum terbiasa. Biasanya di awal-awal tahun penerimaan kami tidak langsung ke belajar yang serius, itu tidak. Tapi bagaimana membuat santri itu betah dulu di pondok, bagaimana agar mereka senang dulu di pondok, sehingga nanti setelah mereka merasa nyaman, merasa santai, baru kami lanjutkan dengan pembelajaran pondok yang secara umum seperti itu. Kadang saya berbicara di depan, terus mereka menjawab. Terus ada juga kegiatan bermain sambil memberikan kuis berkaitan dengan materi, supaya saya mengetahui seberapa kemampuan anak-anak. A 19C 20A. Menanamkan kecintaan akan agama Islam agar mereka nantinya
akan semakin memahami dan terus mengembangkan ajaran Islam dalam keseharian, menjadi bagian syiar Islam di era modern saat ini. Belajarlah kamu semua, dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang-orang yang mengajarkanmu. Hadis riwayat Tabrani. Hadis ini jelas mengungkapkan betapa pentingnya menuntut ilmu. Dalam Islam, ilmu yang dimaksud tidak hanya sebatas ilmu agama, namun pengetahuan lainnya juga sangat penting. Setelah dari sini mungkin banyak perubahan dari cara membaca Al-Qur'annya. Dari mungkin dulu nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Arab, sekarang udah lumayan bisa. Kalau di luar terlalu bebas, jadi nggak bisa fokus untuk ngapal Al-Qur'an gitu, untuk bisa belajar agamanya. Prestasinya mulai dari lomba tilawah, sudah berapa kali juara 1, sama pernah mengikuti lomba pidato bahasa Arab di Bengkulu. Mau sekolah di sini tuh ya buat menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama lebih dalam, mau jadi ustazah juga, mau jadi guru ngaji, mau jadi kuat. Ya, banyak sih cita-cita tuh, banyak ilmu yang saya dapat. Contohnya belajar masak, terus bahasa Arab, terus nahwu, sorof, itu kan banyak kan kalau belajar di pesantren. Alhamdulillah, semenjak masuk pesantren, ilmunya nambah terus di sini. Terus saya juga makin disiplin semenjak tinggal di pondok pesantren. Mungkin kalau belajar itu banyak, cuman ya belajarnya kan sama teman-teman, jadinya belajarnya itu sama-sama. Jadinya kan nggak terlalu merasa kayak belajar sendirian, belajarnya numpuk gitu. Kan enggak, kan belajarnya sama teman-teman. Jadinya bisa sambil main, ngobrol sama teman-teman. Aku pengen menguasai ilmu agama lebih dalam, terus mewujudkan cita-cita, membanggakan orang tua, membanggakan kawan-kawan juga. Selain pembelajaran ilmu agama, pondok pesantren ini juga mendidik para santri untuk dapat mandiri jika nanti mereka sudah menyelesaikan pendidikan dari pondok ini. Berbagai ilmu yang diajarkan seperti budidaya madu, yang diharapkan nantinya mereka dapat menjadikan ilmu yang mereka dapat sebagai bekal pada nantinya.
Ilmu pengetahuan yang diajarkan di pondok pesantren ini merupakan bagian dari modernisasi sebuah pondok pesantren. Pembelajaran ilmu pengetahuan lain selain ilmu agama merupakan faktor penunjang syiar Islam di era modern pada saat ini. Syiar Islam memerlukan orang-orang yang pandai, mempraktekkan sholat dan membaca Al-Quran. Pandai berbicara menyampaikan syiar-syiar Islam. Peran pondok pesantren yang juga sebagai wadah syiar Islam menjadi bukti nyata bahwa Islam terus berkembang tanpa mengenal waktu.